Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Perikas STA MPDK. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu topik atau tema yang berkaitan dengan kuatkan dan teguhkan imanmu menghadapi gelombang COVID-19. Tema ini saya pilih supaya kita terus kokoh dan kuat karena COVID-19 melanda dunia, melanda Indonesia, melanda NTT dan melanda Kota Kupang, mengganggu semua struktur bidang kehidupan manusia, baik itu bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, kebijakan pemerintah. Banyak anggaran-anggaran yang harus dialihkan untuk mengatasi COVID-19. Di bidang pendidikan, anak-anak dipaksa untuk kuliah online, terpaksa, tetapi harus melakukannya karena tidak bisa bertemu sapa muka dengan muka. Kita tidak bisa melihat secara baik apa yang terjadi dengan diri kita karena virus corona ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi hanya bisa dilihat pada saat sudah terpapar. Dan karena itu kiranya firman Tuhan kali ini menguatkan kita semua untuk teguh kokoh di dalam kasih dan sayang Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, di tengah keberadaan kami akibat virus corona yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda NTT, melanda Kupang, melanda kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, tetapi Tuhan juga akan memampukan kami untuk melewatinya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk tetap teguh kokoh sepanjang panggilan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu kami ingin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami pemahaman yang kuat, teguh kokoh, supaya kami dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Kita dasari khotbah ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, peristiwa angin ribut diredakan ini adalah peristiwa faktawi, peristiwa nyata yang dialami murid-murid bersama dengan Yesus pada masa itu. Peristiwa ini cukup menggoncang iman dari murid-murid. Kalau kita melihat latar belakang dari murid-murid, sebagian besar murid-murid itu adalah nelayan. Artinya bahwa mereka sangat paham betul situasi cuaca, keadaan gelombang pada saat itu. Karena mereka sudah terbiasa mengarungi danau atau laut itu. Mereka sudah terbiasa untuk menangkap ikan dan berhadapan dengan gelombang-gelombang kehidupan. Namun kalau dilihat dari respon yang berlebihan, dilihat dari keadaan yang mencekam yang mereka rasakan, kali ini gelombang yang mereka hadapi bukanlah gelombang yang biasa-biasa. Firman Tuhan menyatakan bahwa gelombang ini membuat mereka dipenuhi dengan ketakutan. Karena gelombang ini mengamuk, ya. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, mengamuk. Ya. Mengamuk di sini berarti tidak terkendali, gelombang ombak yang sangat besar sampai air mulai masuk. Ya. Kalau air sudah mulai masuk, otomatis perahu bisa saja tenggelam karena posisi perahu yang tidak stabil seperti itu membuat para murid mengalami goncangan yang luar biasa. Nah, pada saat kejadian itu, Yesus tertidur di buritan. Tempat yang paling nyaman, karena Yesus tertidur, maka murid-murid berusaha untuk menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Dengan kualitas sebagai nelayan, dengan pengalaman sebagai nelayan, mereka berusaha mengendalikan perahu. Otomatis mereka berusaha mengeluarkan air yang sudah masuk semakin banyak ke dalam perahu supaya mengurangi beban perahu. Tapi di satu titik yang tidak bisa mereka selesaikan dan mereka cerna sebagai nelayan atau juga semua murid melihat bahwa itu keadaan yang tidak bisa tertolong lagi. Artinya bahwa kebinasaan itu sudah mencekam dan sudah mendekat. Murid-murid pada saat itu mulai panik, mulai dipengaruhi oleh ketakutan yang besar. Ombak ini, angin ini tidak bisa dianggap remeh. Gelombang ini sangat-sangat dahsyat, ya. Karena itu murid-murid mulai ketakutan. Nah, dalam keadaan yang takut, mereka mulai mengambil tindakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini luar biasa, ya. Saking paniknya, saking takutnya, murid-murid datang kepada Yesus, membangunkan Yesus dan menyampaikan bahwa engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus tidak cukup untuk membuat mereka dalam berkata-kata dengan Tuhan harus berhati-hati?
Tapi pada kenyataannya mereka di situasi itu sudah sangat mencekam, sehingga akal sehat mereka sudah tidak terkontrol. Maka apa yang ada di otak mereka adalah bahwa membangunkan Yesus. Artinya bahwa ketergantungan kepada Yesus ini besar. Tapi di sisi lain mereka juga menganggap bahwa Yesus seperti seolah-olah membiarkan mereka mengalami keadaan ini. Kenapa Yesus membiarkan gelombang ini, badai ini datang menimpa mereka? Ya. Mereka membangunkan Yesus dengan 1000 banyaknya pertanyaan di dalam otak. Kenapa Yesus yang mereka imani, Yesus yang mereka percayai itu membiarkan mereka mengalami gelombang yang sangat-sangat berat. Nah, apa tindakan Yesus? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, jelas sekali bahwa ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Cuma dengan menghardik, "Diam, tenanglah," maka angin dan badai itu menjadi reda. Ini tindakan yang sangat praktis sekali. Ya, tindakan yang sederhana, tapi dilakukan oleh Tuhan yang berkuasa. Ya. Artinya bahwa tidak ada satu keadaan pun yang tidak bisa diredakan oleh Yesus. Tidak ada satu situasi apapun, kejadian apapun yang tidak bisa dihentikan oleh Yesus. Berarti murid-murid ini dibawa untuk mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman ini adalah pengalaman iman yang diceritakan dan sampai sekarang ini kita sedang membacanya. Bahwa kehidupan ini memang ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi dalam peristiwa kehidupan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu, Kristus atau Yesus sanggup menghardik hanya dengan 2 kata, "Diam, tenanglah." Maka gelombang, badai, angin yang kencang, yang keras ini reda. Ini peristiwa mujizat yang luar biasa, yang sangat-sangat dibutuhkan di keadaan krusial yang terjadi di antara murid-murid yang ada di dalam perahu ini. Mereka tidak membutuhkan jalan lain kecuali mengharapkan mujizat dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Dan pada saat itu Yesus melakukannya. Diam, tenanglah. Hardikan ini punya pengaruh besar untuk mengendalikan alam semesta, mengendalikan gelombang dan badai. Yang berikut, saudara-saudara sekalian, apa respon dari murid-murid setelah menyaksikan peristiwa mujizat yang besar ini? Firman Tuhan tertulis bahwa mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, siapa gerangan orang ini? Mereka tahu Yesus. Tapi mereka bisa bertanya lagi, siapa gerangan orang ini? Angin dan danau taat kepadanya.
Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang tidak sama dengan mereka. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri manusia yang namanya Yesus ini. Ada penyertaan kuasa yang luar biasa dalam segala tindakan-tindakannya. Dan disinilah kita juga memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa refleksi cerita keadaan ini bagi kita? Di tengah virus corona yang melanda kita semua, gereja-gereja harus menyesuaikan. Ada kebijakan dari pemerintah yang menolong mengatur kita supaya kita taat kepada protokol kesehatan. Ada pemantau, ada pengarah yang membuat kita berhati-hati sekali. Situasi ini cukup mencekam karena banyak orang yang meninggal dunia. Para medis, para dokter dan juga perawat ada yang sampai meninggal dunia. Ini langkah garda terdepan diuji untuk berhadapan dengan virus ini. Siapapun dia, tidak ada yang bisa tahu virus ini bentuknya seperti apa. Melanda dunia, melanda kita semua saat ini. Ini peristiwa bisa diartikan hampir sama dengan keadaan yang dialami oleh murid-murid pada masa itu. Mereka mengalami kegoncangan yang besar. Mereka tidak tahu kapan badai ini, gelombang ini bisa berhenti dan berakhir. Mereka tidak tahu. Mereka hanya memanggil Yesus dan meminta kepada Yesus untuk peduli dengan keadaan situasi yang terjadi. Dan karena itu sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, berhadapan dengan COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah pastilah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita boleh kembali hidup seperti sedia kala. Yang kedua, otomatis kita masih tetap ada di dalam perahu. Kita masih berpegangan tangan supaya kita jangan terjatuh dari perahu pada saat badai ini datang menimpa. Itu berarti kita harus benar-benar mentaati protokol COVID-19 ini supaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan melalui ketaatan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, sikap yang ketiga yang harus kita pegang adalah bahwa tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan otak kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita pikirkan. Para ilmuwan sedang mengupayakan dan saat ini ada vaksin yang disediakan untuk menolong manusia mencapai kekebalan tubuh. Tapi terlepas dari semua itu, di saat inilah kita bergantung kepada pertolongan Tuhan. Karena kita sendiri tidak mengerti apa yang ada dalam kandungan vaksin itu. Pengetahuan kita terbatas, kecuali para ahli yang sudah meneliti dan mengambil sampel dan mengolah itu menjadi vaksin untuk kita sama-sama menggunakannya. Tetapi kita mengalir di dalam aturan pemerintah ini dan menyerahkan hidup kita secara utuh kepada penyertaan Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa jawaban Tuhanlah yang bisa menolong kita keluar dari keadaan COVID-19 saat ini. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tetaplah ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetaplah beriman dan menguatkan hati, pikiran, perasaan kita untuk bergantung kepada Tuhan.
dan membiarkan jawaban Tuhan yang terjadi bagi kita. Karena ini adalah bagian di mana kita sendiri tidak sanggup, tidak mampu untuk menolong diri kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Biarlah lewat peristiwa COVID-19 ini, kita semakin berserah, beriman, dan kuat teguh kokoh di dalam Tuhan. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jawaban yang pasti bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan saat ini menolong kita supaya kita sanggup memahami rencana Allah dalam keadaan yang menimpa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Kami tetap beriman, tetap kuat, tetap teguh kokoh, menanti jawaban pertolongan Tuhan di dalam keadaan yang kami alami. Dan biarlah kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami semakin berserah dan mengandalkan Tuhan di sepanjang panggilan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.